Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gua bakalan nge-breakdown sesuatu hal yang mungkin sering terjadi tapi kalian tidak menyadarinya sendiri. Apakah saja itu? Mari kita mulai. Oke, yang bakalan kita bahas kali ini adalah kenapa program atau planningnya F2P sering banget gagal, atau apapun yang direncanakan F2P berakhir dengan gagal dan ngeluh. Apa sajakah penyebabnya? Mari kita lihat. Jadi, kalau misalkan kalian yang ingin membuat suatu planning, utamanya ini berlaku untuk F2P karena keterbatasan biaya. Dan di game seperti ini, seperti yang sudah gua jelasin sebelum-sebelumnya, kita cuma punya dua pilihan. Kalian korbankan waktu kalian atau kalian top up. Dalam artian korbankan uang kalian untuk membeli waktu. Sebab kalau misalkan kita pakai jalur yang korbankan waktu, kita mau tidak mau harus membuat suatu planning. Tapi sangat sering sekali terjadi yang namanya free to play itu gagal dalam membuat planningnya. Penyebab gagal utamanya satu, yang gua rangkum ya, itu adalah mereka terlalu terburu-buru. Mereka selalu ingin yang namanya instan, tapi nggak mau ngeluarin duit gitu. Jadi tingkat kesabaran F2P itu sangat-sangat tipis. Mungkin karena keterbiasaan dengan game yang lain, terus baru masuk ke game yang seperti ini yang jalurnya lambat banget, yang dimana kalian kalau pakai ngorbanin waktu, akun pengen bagus ya minimal kalian harus main sekitar 3 atau 4 bulan. Ya, baru kalian ketahuan nih ini akun bagus atau enggak. Beda dengan tata cara kalian bermain yang game-game tipenya instan, cepat. Contoh Mobile Legends, PUBG, itu sistemnya cepat. Dalam artian kalian cukup beradaptasi, kalian langsung selesai, bisa gitu. Kalaupun gagal, kalian cuma di satu match. Tapi kalau di game ini nggak bisa kayak gitu. Kalau kalian pengen ngorbaninnya waktu, ya kalian harus bersabar, harus step by step. Nggak bisa langsung pengen bagus, instan, tapi nggak mau mengeluarkan uang. Itu tuh nggak berlaku di game yang seperti ini. Dan ketika kalian sedang membuat plan, kegagalan selanjutnya itu pasti disebabkan karena kalian latah atau kalian FOMO. Apakah itu FOMO? FOMO itu kayak ini. Jadi FOMO itu lebih ke kayak orang yang takut ketinggalan sesuatu, takut ketinggalan tren sesuatu. Dan ini terjadi biasanya di hero. Jadi kalau misalkan ya, misal contoh kasusnya, gua itu adalah hero archer atau all archer. Tapi sebagian orang pasti ada aja yang menginvestasikan universal shotnya ke semua hero. Itu contoh yang benar-benar F2P, tapi ya mungkin dia cuma pengen main game kayak gini itu sekedar sebulan, atau setelah itu dia pengen uninstall, mungkin kayak gitu ya pikiran awalnya. Atau tipe yang kedua yang sering gagal, jadi dia sudah menginvestasikan, misal seperti contoh di gua lagi dah, akunnya itu adalah untuk role archer. Tapi belum juga awakening, dia tergoda untuk membuka
akun yang lain, maksudnya role hero yang lain. Contoh di sini misal Arthur, gua belum awakening tapi sudah muncul nih hero season 2 nya si Yulmi. Nah, si Arthur ini belum awakening tapi orang itu sudah langsung berinvestasi di Yulmi gitu. Itu yang juga sama yang membuat kalian untuk project awakening pasti gagal, karena pasti berhenti, bukannya awakening dulu tapi malah kayak nanggung, entah itu bintang 5 entah itu bintang 6 yang dalam artian belum siap untuk awakening ya, kayak gitu. Jadi pada akhirnya nanti ketika muncul lagi nih hero season 3, karena dari awal sistemnya dia kayak tadi, belum selesai tapi udah pindah, itu yang menyebabkan gagalnya semua project hero awakening versi free to play. Itu contoh yang kedua, tipe yang kedua lah. Dan tipe yang ketiga ada yang kayak gini. Jadi kita role archer, satu squad itu isinya leader dan co-leader, berarti butuh 2 hero yang awakening. Dan sekarang misal gue punya 2 hero awakening nih, sudah nih cukup 2 hero awakening. Nah, dia projectnya pengen awakening hero yang lain atau role yang lain. Misal dia pengen awakening hero, kalau infantry dia mungkin antara Lagertha atau Bejon ya. Ini antara Lagertha atau si Bejon misal. Atau kita ambil yang lagi booming gitu ya. Atau pengen awakening Roski yang jelas-jelas role-nya beda nih sama kita gitu. Alasannya, oh gue udah punya nih satu squad full yang sudah awakening, gue butuh role yang lain yang awakening. Ini juga sama gitu. Sama dalam artian apa? Ya gagal juga gitu. Karena ketika kalian mengikuti yang role yang lain, oke, kalian kalau mengejar yang namanya awakeningnya mungkin tercapai gitu, tapi ya kembali lagi, ketika kalian masuk season 3 dan ke atasnya, hero awakening itu tidak seberapa kawan, tidak banyak mempengaruhi apapun, karena di season 3 ke atas aksesoris itu sudah penting. Jadi kalian tidak boleh sampai ketinggalan aksesorisnya. Aksesorisnya itu mencakup apa? Aksesoris itu mencakup dari mon dan juga equipmentnya. Jadi kayak gini ya, aksesoris itu mencakup equipment ini dan juga monnya. Ketika kalian bisa nih ngejar hero-nya awakening di season 3 ya, tapi apakah kalian bisa mengejar equipmentnya dan juga monnya terbaik juga? Maksudnya di role yang selanjutnya, misalkan tadi pengen ke PK, apakah PK equipmentnya sudah bagus? Apakah PK-nya equipment monnya juga sudah bagus? Apakah monnya udah siap awakening atau bagaimana? Kan itu juga jadi pertanyaan. Terus yang selanjutnya, apakah kita punya skill? Sedangkan untuk memaksimalkan skill itu sangat sulit sekali. Contoh di sini saja, gua sampai detik ini itu cuma beberapa hero yang memang di dalamnya itu skillnya max. Nih contoh, Alana max ya, 10/10. Terus ini juga max 10/10, 10/10. Tapi kalau misalkan di bagian skill deck ya, kalian bisa lihat bahwasanya di skill deck itu nggak semuanya 10/10, tapi lebih ke yang kita perlukan saja yang 10/10. Tuh, masih banyak skill-skill yang nggak 10/10. Ini menimbulkan bahwasanya kita mengumpulkan yang namanya secara free to play XP skill itu juga sulit. Dan ketika kita sudah sadar hal itu, Anda yakin ingin berpindah role gitu?
Walaupun kalian punya role yang awakening selanjutnya gitu, itu cuman menambah beban kalian saja. Dalam artian kalian yang awalnya sebelumnya itu cuman fokus ke satu, dan otomatis kalian nggak mikir lagi tuh sumber daya harus habis kemana, karena pasti udah fokus ke satu role itu. Nambah satu role lagi berarti kalian secara nggak langsung sudah free to play, nambah kerjaannya apa, sumber dayanya dialihkan ke role yang kedua, karena role yang kedua itu belum jadi, equipmentnya masih ampas, equipmentnya masih cacat. Otomatis karena masih cacat, ya udah, jadi dia bakalan ya nggak guna gitu. Walaupun udah punya hero awakening, karena cacat aksesorisnya ya tetap jadi karung poin untuk orang lain. Dan perkembangan dari hero utama kalian atau role utama kalian juga terhambat. Kenapa bisa terhambat? Karena tadi kalian belum nyampe titik maksimalnya, udah pindah. Dan itu kejadiannya balik lagi ke kayak contoh hero yang tadi, contoh dalam mengawakeningkan hero. Jadi semuanya itu sama aja ketika kalian mau mengawakeningkan hero, ketika kalian pengen membuat satu role baru lagi setelah role yang pertama, atau kalian membuat equipment, ya contoh kalian pengen buat equipment sampai emas, juga sama, butuh proses gitu. Gak ada yang instan di game ini, kecuali kalian mau mengeluarkan uang yang sepadan dengan cara instan itu. Dan itu nggak mungkin F2P melakukan itu, karena ya uang yang sepadan dengan itu kan banyak banget, dan kalian nggak mungkin lah menghabiskan uang sebanyak itu untuk demi game saja, kalau bukan kalian tipikal yang pakai istilah warga lokal, sultan mah bebas gitu. Kalau bukan dapat label kayak gitu nggak mungkin kalian. Jadi apa yang mungkin untuk kalian? Planningnya diperbener, jangan latah lagi gitu. Kalian harus fokus, kalian harus belajar yang namanya teguh sama pendirian kalian. Kalian sudah A, ya A, jangan tergoda sama B, jangan tergoda sama C. Kalau misalkan selalu kayak gitu, apapun yang kalian sudah rencanakan, apapun yang sudah kalian buat, itu nggak bakalan sampai pada tujuannya. Karena belum nyampe tujuan udah kalian buat gagal sendiri. Jadi kenyataannya, coba kalian periksa semua teman-teman kalian yang F2P, kalau misalkan akunnya gagal, itu rata-rata karena dirinya sendiri, karena orangnya, bukan karena faktor yang lain, tapi karena orangnya. Baru nanti ada faktor yang lain. Faktor yang lain itu adalah keberuntungan atau memahami kondisi atau sebagainya. Keberuntungan itu berpengaruh dalam hal kita mencari suatu event, ya, event-event yang bisa mendukung. Terus kondisi itu berpengaruh dari bagaimana kita menilai suatu keadaan. Misal event ini cocok apa enggak, gue udah masuk kingdom yang layak apa enggak, gue udah masuk di trap yang layak atau enggak, gue di sini nyaman atau tidak. Itu masuknya ke kondisi. Jadi kalau misalkan kalian sudah nggak nyaman di suatu kingdom atau suatu trap, nggak usah ikutin kata orang gitu. Ini akun-akun kalian, ini hidup-hidup kalian. Ya kalau misalkan memang udah nggak layak, ya udah pindah gitu. Makanya gue selalu bilang, jangan takut untuk bermigrasi. Istilahnya migrasi itu sama kayak kalian membuat suatu keputusan. Jangan takut dengan resiko lebih dahulu, tapi pertimbangkan dulu. Kalau kalian kayak gitu aja sempat untuk pikir resikonya kayak gimana nih, ya kenapa kalau kalian membuat suatu planning nggak mikir dulu gitu? Ini penting nggak? Ini cocok enggak? Ini layak nggak gue berinvestasi di sini? Ini layak nggak pendapatnya orang ini untuk gue ikutin gitu? Kenapa kalian nggak selalu membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam pikiran kalian? Dan itu berlaku nggak cuma di dalam game gitu.
di luar, di kehidupan nyata kalian juga harus kayak gitu, selalu mempertanyakan apa yang ingin kalian lakukan, dampaknya apa, positif negatifnya gimana, keuntungannya bagaimana. Kalau misalkan kita ambil kayak gini, jalurnya bakalan kemana, itu tuh harus dipikirkan gitu. Itu harus kalian istilahnya mulai pelajari dan kalian mulai biasakan. Karena jujur aja, game yang seperti ini itu beda dengan game yang kalian mainkan seperti MOBA gitu. Kalau MOBA mungkin kalian bakalan bilang skill utamanya adalah skill jarinya, bagaimana kalian bisa menjadi pro player yang baik gitu. Tapi kalau di game yang seperti ini bukan soal jadi pro player yang baik ya, tapi skill manajemen kalian, skill keputusan kalian, skill kehidupan kalian itu nyatanya diuji di sini gitu. Ini tuh kayak mini kehidupan kalian. Kalau di sini saja kalian sudah tercermin bahwasanya pengaturan kalian, planning kalian, tata cara kalian untuk membuat keputusan itu berantakan, ya jangan salahkan hidup kalian, itu nggak bakalan jauh beda gitu. Kalian pasti dalam memutuskan suatu hal di kehidupan nyata, ya serampangan juga sekarapnya gitu. Dan pada akhirnya pasti bilangnya, ini hidup gua. Kalau misalkan dapat saran dari orang ya pasti alasannya gitu, ini hidup gua ya terserah gua gitu. Jadi bijaklah dalam mengambil suatu keputusan, mulailah mempertanyakan untung ruginya bagaimana, perjalanannya gimana, dan selalu pertanyakan informasi apa yang ada atau yang kalian dapatkan. Karena di zaman sekarang semua informasi itu bebas, gampang kita akses. Tapi soal benar atau tidaknya itu kita nggak tahu, kecuali kita sudah memiliki filternya. Sama kayak di game ini, semua informasi tentang game ini kalian dapatkan dari siapapun, itu dari tutorial atau bagaimana, itu nggak semuanya cocok dengan kalian. Itu perlu difilter, itu perlu diklasifikasi, itu perlu dicocok logikan dengan kalian sendiri. Jadi akhirnya adalah keputusannya apa kata kalian. Game ini apa kata kalian. Hero bagus atau enggak, apa kata kalian. Semuanya apa kata kalian. Jadi tergantung kalian yang menentukan gitu. Orang lain pengen menyamakannya dengan kalian, kan orang lain nggak tahu nih keadaan akun kalian gimana. Sama kayak kalian minta istilahnya nasihat dari orang lain tentang kehidupan kalian, kan orang lain cuma tahu kehidupan kalian itu cuma sedikit gitu. Jadi walaupun dia ngasih saran, mungkin nggak cocok dengan kalian karena dia belum tentu tahu seluk-beluk kalian itu dari nol sampai atas atau bagaimana tentang kehidupan kalian, belum tahu. Oke. Jadi kedepannya buat kalian yang mengaku free to play, tolong kalau misalkan membuat suatu planning, alur atau apapun itu, tolong selalu pikirkan lagi dan siap atau enggak untuk menghadapi konsekuensi yang ada di depan. Karena semua keputusan kalian itu ada konsekuensinya. Dan kalau misalkan akhirnya adalah kegagalan, ya kalian jangan nyalahin orang lain. Berarti kalian kurang belajar. Berarti kalian ya memang sebatas itu sudah gitu. Dan mayoritas itu bukan sebatas itu sih. Lebih ke kalian kurang mengumpulkan informasi, kalian kurang untuk mempelajari, dan kalian terlalu menganggap semua hal itu remeh. Ini game emang untuk hiburan, tapi ada kalanya kebiasaan di game ini bakalan ikut ke kebiasaan kalian di dunia nyata. Jadi jangan remehkan dari hal sesuatu yang sudah dibiasakan. Karena sesuatu yang sudah dibiasakan biasanya akan ikut kemanapun kalian pergi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan coletan gua sampai detik ini. Dan gua harap kedepannya banyak orang-orang atau banyak pemain yang lebih cerdas dalam menyampaikan atau berperilaku selayaknya
orang yang sesuai dengan umurnya. Karena gue yakin yang memainkan game ini rata-rata pasti di umur 25 ke atas ya, pastinya mayoritas. Ya ada yang di bawah juga. Oke, itu aja. Semoga sukses dengan planning kalian selanjutnya. Selalu stay tune dan selalu dengarkan videonya sampai habis kalau kalian nggak mau ketinggalan atau kalian salah paham. Oke, share ke teman-teman kalian, like, komen, dan subscribe-nya. Bantu donasi juga nggak apa-apa kalau kalian punya uang berlebih. Salam Viking dan bye.